Puji Tuhan, pagi ini kita diizinkan untuk beribadah, dan biarlah tangan penyertaan Tuhan selalu ada pada kita. Dan kita ingat, sesuai dengan situasi yang ada, kita selalu menggunakan protokol kesehatan. Karena yang namanya virus dan sakit penyakit tidak pernah mengenal usia, tidak pernah mengenal jabatan. Kemarin Ketua DPRD Jepara pulang ke Ranabulok karena COVID Corona. Menurut informasi hasil dari kunjungan kerja di Cirebon, jabatan Ketua Dewan namun bisa terkena. Oleh sebab itu kita semuanya mesti waspada, sehingga Jepara saat ini sedang duka cita karena salah satu pejabat legislatif Ketua Dewan pulang ke Ranabulok. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada sanak saudaranya yang ditinggalkan. Kalau dalam bahasa yang lain, semoga husnul khotimah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 22. Kejadian 22. Ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kejadian 22 ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yang demikian bunyinya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Puji Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika menjelang hari raya Idul Adha, tersebar di medsos, ada banyak pergumulan siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail. Sehingga hal itu kadang-kala bagi beberapa orang yang setuju dengan Ishak kemudian mengatakan ini dan itu tentang Ismail. Bagi yang setuju dengan Ismail mengatakan ini dan itu tentang Ishak. Sebetulnya kalau kita membaca dari Kejadian 22, yang dikorbankan bukan Ishak, bukan Ismail. Karena sangat jelas tertulis dalam Alkitab, yang dikorbankan adalah seekor domba. Namun kita harus mengetahui ada apa dengan korban tersebut. Maka pada saat ini tema khotbah pada pagi hari ini adalah pribadi yang teruji. Siapakah yang memiliki sifat pribadi yang teruji? Maka kita mengambil contoh tokoh yang sangat tidak asing bagi kita, yakni Bapak Abraham.
yang diakui oleh seluruh dunia. Apakah dengan nama Ibrahim, apakah dengan nama Abraham. Yang jelas pribadi tersebut adalah pribadi yang sangat teruji. Demikianlah dalam hidup kita. Kita pun merindukan dan memimpikan, bermimpi, dan kita memiliki cita-cita bahwa kita pun menjadi pribadi yang teruji. Ada amin? Teruji di dalam segala hal. Orang yang teruji pasti akan naik tingkat. Tidak banyak anak-anak yang sekolah harus ujian. Anak-anak yang mau masuk ke perguruan tinggi harus ujian. Ketika mereka teruji, maka mereka akan mendapatkan sertifikat atau ijazah. Demikian pula saat ini kita melihat sosok Abraham atau Ibrahim. Dia adalah pribadi yang teruji. Dari mana kita bisa melihat bahwa Abraham atau Ibrahim adalah pribadi yang teruji? Ternyata kalau kita melihat dari Kejadian 22 yang awal, ada perintah Tuhan, dan ternyata dia menjadi pribadi yang taat akan perintah Tuhan. Syarat yang pertama adalah taat akan perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, dia nurut. Orang yang taat pada perintah Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Yang setuju kata amin. Orang yang taat pada firman Tuhan adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Bayangkan saja punya anak satu, diminta Tuhan untuk dijadikan korban, diuji lebih dahulu, sebagaimana ada pada ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Ambil anak yang engkau kasihi, anak yang tunggal, putra untang-anting, ambil. Lalu apa? Dia tidak tanya ini dan itu. Persembahkan dia di sana sebagai korban di mana? Di tanah Moria. Taat kepada perintah Tuhan. Dia ajak dia bujang, dia siapkan segalanya, peralatannya, dibawa ke bukit yang sudah ditentukan, Moria. Dia lakukan itu. Ketika dia taat, maka dia termasuk salah satu syaratnya menjadi pribadi yang teruji. Dia ajak. Dan Ishak itu pun termasuk pribadi yang luar biasa. Diajak bapaknya manut, termasuk anak yang nurut pada orang tua. Nah, sekarang bertanya pada kita semuanya, terutama anak-anak muda-muda, sudahkah kita manut pada orang tua? Sudahkah kita hormat pada orang tua? Seperti Ishak ini, manut, nurut, tidak bantah. Cuma dia bertanya ketika tiba saatnya, Pak, waduh sendi, dombanya mana yang akan untuk korban? Saya yakin Abraham ketika ditanya itu di sini berger. Anakku yang tunggal ini mau saya sembelih, dijadikan korban. Dalam hatinya gergel, namun dia belum berani ngomong bahwa engkau Ishak, nanti engkau yang akan dijadikan korban. Apakah Ishak sudah tahu? Belum tahu. Sehingga dia bertanya, mana dombanya? Maka luar biasa dan sangat berhikmat sebagaimana ayat yang 8. Allah yang akan menyediakan anak domba. Padahal saat itu belum ada domba. Ini perkataan iman. Allah yang akan menyediakan.
takut akan Tuhan, ada perkataan iman, Allah yang akan menyediakan. Dan akhirnya memang Tuhan menyediakan. Di tempat yang seperti itu ada domba yang sungguhnya, yang tanduknya tersangkut pada semak belukar. Dari mana itu datang? Sehingga Abraham mengatakan Allah menyediakan. Dan ketika Tuhan sudah menyediakan, domba tersebut yang menjadi korban. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu hentikanlah segala perdebatan tentang siapa yang dikorbankan, Ishak atau Ismail, karena yang jadi korban adalah domba. Berkaitan dengan domba ini, di dalam Yohanes 1 dikatakan, sebagaimana Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia ini. Lihat, siapakah anak domba yang menghapus isi dunia? Halo, Tuhan Yesus. Sebetulnya apa yang dilakukan pada saat itu menggambarkan tentang kehadiran Yesus, bahwa Yesuslah yang menghapus dosa manusia. Darah anak domba memiliki kuasa menghapus dosa umat manusia, termasuk panjenengan dan saya, termasuk saya dan panjenengan semuanya. Sehingga hentikanlah perdebatan, hentikanlah pergunjingan siapa, karena sebetulnya segala sesuatunya adalah mengarah kepada Yesus, anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Sehingga apa yang dilakukan oleh Abraham saat itu semuanya mengarah akan kedatangan Tuhan Yesus, semuanya mengarah akan korban Tuhan Yesus sebagai anak domba Allah, the Lamb of God. Dan selanjutnya janji Tuhan kepada pribadi yang terpuji, sebagaimana yang terdapat di dalam ayat-ayat berikutnya. Kalau kita membaca di dalam ayat 16 sampai dengan ayat 18, janji Allah kepada pribadi yang terpuji, anak keturunannya memenuhi bumi, anak keturunannya diberkati. Bukan hanya anak keturunannya saja yang diberkati, bahkan di dalam ayat 18, oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kalau kita mengakui sebagai keturunan Abraham melalui kehidupan kita, maka semua bangsa di bumi juga akan mendapatkan berkat. Dengan kata lain, kehidupan anak-anak Tuhan menjadi berkat bagi siapapun, bukan menjadi laknat bagi orang lain. Menjadi berkat, hidup kita menjadi berkat. Oleh karena hidup kita, orang lain mendapatkan berkat. Jangan oleh karena kita, orang lain mendapat laknat. Oleh kita, orang lain mendapatkan kutuk. Tetapi oleh karena kita yang ditebus oleh anak domba Allah, orang lain mendapatkan berkat. Ini janji Tuhan yang luar biasa terhadap pribadi yang terpuji, yaitu Abraham, termasuk kehidupan kita. Jikalau kita kepengen menjadi pribadi yang terpuji, syarat pertama dan utama dengar firman Tuhan. Berikutnya, takut akan Tuhan, laksanakan, maka kehidupan kita, keturunan kita pun akan memperoleh berkat.
Bahkan bukan hanya kita saja, bukan hanya keturunan kita saja, orang-orang di sekitar kita mendapatkan berkat. Halo, kepinginkah kita menjadi pribadi yang terpuji? Halo, kepinginkah kita dan keturunan kita mendapatkan berkat? Halo, kepinginkah kita dan orang-orang di sekitar kita memperoleh berkat surga? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Jangan sampai kehidupan kita tidak menjadi berkat. Melalui pikiran kita bisa menyumbangkan pikiran bagi orang lain, menyumbangkan ide bagi orang lain. Melalui mulut kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain, memberikan pencerahan kepada orang lain. Melalui tangan kita, melalui kaki kita, melalui hidup kita bermanfaat bagi orang lain, sehingga pujian yang kita lantunkan adalah hidup ini, hidup yang menjadi berkat. Selagi ada kesempatan, selalu menjadi berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita garis bawahi ayat 18. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Kenapa? Kita akan baca bersama-sama. Yang terakhir, karena engkau mendengarkan firman. Kita baca bersama-sama ayat 18 secara keseluruhan. Oleh keturunanmulah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman. Ini standar. Baiklah, kita introspeksi dari diri kita masing-masing sehingga kita masuk dalam golongan pribadi yang terpuji. Dan kita bersama-sama mendapatkan sertifikat ijazah dari Tuhan. Dengan cara apa? Orang lain merasakan bahwa hidup kita menjadi berkat dan orang sekitar kita juga mendapatkan berkat. Mari kita berdoa. Haleluya.